Bagian 1. Epictetus, yang lahir dalam perbudakan, menentang keadaannya untuk menjadi salah satu pemikir yang paling dihormati pada masanya. Tetapi dia tidak melihat dirinya hanya sebagai seorang guru, dia adalah seorang filsuf, tepatnya seorang filsuf stoik. Pencariannya adalah untuk jenis pengetahuan khusus, jenis yang membekali kita untuk menghadapi dan mengatasi tantangan hidup yang tak terelakkan. Mengambil pelajaran dari cobaan hidupnya sendiri dan ajaran mentornya, filsuf stoik Musonius Rufus, Epictetus memiliki wawasan yang begitu mendalam sehingga orang-orang melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendengarnya berbicara, bahkan jika hanya untuk sesaat. Dari yang termiskin hingga yang paling berkuasa, termasuk calon Kaisar Hadrian, semuanya berdesakan untuk mendapatkan kesempatan duduk di kaki Epictetus dan menyerap kebijaksanaannya. Untungnya, ada seorang pemuda yang secara teratur mendengarkan Epictetus dan dengan tekun mencatat kebijaksanaannya. Hebatnya, catatan-catatan ini telah bertahan selama berabad-abad, sampai ke tangan beberapa individu paling luar biasa dalam sejarah. Kaisar Romawi Marcus Aurelius menyatakan rasa syukurnya dalam tulisan pribadinya atas wawasan yang didapatkan dari Epictetus. Theodore Roosevelt, yang dikenal dengan semangat petualangannya, membawa salinan Epictetus dalam ekspedisi berbahayanya menyusuri Sungai Keraguan. Laksamana James Stockdale menemukan ketenangan dan bimbingan dalam ajaran Epictetus selama pengalaman mengerikannya memimpin skuadron tempur di Vietnam dan bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai tawanan perang. Pengaruh Epictetus meluas kemana-mana, dan semoga, setelah menonton video ini, Anda merasa terdorong untuk bergabung dengan banyak pengagum kebijaksanaannya. Epictetus berdiri sebagai suara inspirasi dan kebijaksanaan, layak diakui sebagai salah satu pemikir terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Pelajaran 1, lepaskan yang tidak dapat diubah. Epictetus pernah membagikan wawasan yang kuat dalam hidup. Tugas pertama kita adalah ini, membagi dan membedakan hal-hal menjadi dua kategori, hal-hal eksternal yang tidak dapat saya kendalikan, tetapi pilihan yang saya buat terkait dengan mereka, saya kendalikan. Di mana saya akan menemukan kebaikan dan keburukan. Di dalam diri saya, dalam pilihan saya. Dia menekankan bahwa esensi kebaikan dan keburukan tidak terletak pada keadaan eksternal, tetapi dalam keputusan yang kita buat. Menurut Epictetus, menguasai keterampilan mendasar ini dapat merevolusi hidup kita, memungkinkan kita membedakan antara yang dapat dicapai dan yang tidak dapat diubah, yang dapat dipengaruhi dan yang tidak dapat diubah. Bayangkan Anda terjebak dalam lalu lintas, marah pada mobil-mobil di depan, tetapi kemarahan Anda tidak akan secara ajaib membersihkan jalan. Atau bayangkan Anda berharap hari cerah pada sore yang hujan, itu tidak akan mengubah cuaca. Sama seperti Anda tidak bisa membuat diri Anda langsung lebih tinggi dengan berharap, Anda juga tidak bisa mengubah warna mata Anda dengan menginginkannya. Dan tidak peduli seberapa keras Anda mencoba mengesankan seseorang, Anda tidak bisa memaksa mereka menjadi teman Anda. Dalam setiap kasus, berfokus pada apa yang di luar kendali Anda hanya mencuri waktu dan energi dari apa yang sebenarnya bisa Anda pengaruhi. Kunci untuk fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan dalam hari Anda dan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Melakukan ini tidak hanya membuat Anda lebih bahagia tetapi juga memberi Anda keunggulan dibandingkan mereka yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Pelajaran 2, kebebasan terletak pada persepsi. Epictetus percaya bahwa bukan peristiwa yang mengganggu orang, melainkan penilaian mereka terhadap peristiwa tersebut. Dia percaya kemampuan kita untuk menilai hal-hal sangat penting. Sesuatu mungkin terjadi, tetapi apakah kita melihatnya sebagai tidak adil, buruk, atau kebetulan, tergantung pada kita. Demikian juga, seseorang mungkin mengatakan sesuatu, tetapi apakah kita merasa tersinggung atau tidak, juga tergantung pada kita. Peristiwa hanyalah fakta, tetapi apakah kita melihatnya sebagai masalah adalah pilihan kita sendiri. Dan yang hebat adalah, kita selalu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran kita. Pelajaran 3, terimalah kerendahan hati. Epictetus mendesak, singkirkan kesombongan diri. Tidak mungkin mempelajari sesuatu yang seseorang pikir sudah mereka ketahui.
Dengan rasa ingin tahu yang tak tergoyahkan, dia merangkul setiap interaksi dan pengamatan sebagai kesempatan untuk memperoleh kebijaksanaan. Ini adalah filosofi yang harus kita jalani setiap hari, terlepas dari tingkat keterampilan kita. Setiap pertemuan, setiap tantangan, setiap cerita yang melaluinya menawarkan jalur untuk kemajuan pribadi. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana Anda telah tumbuh. Pertumbuhan yang paling mendalam muncul dari pengakuan akan kekurangan pengetahuan kita, area yang siap untuk perbaikan, daripada berpuas diri dengan prestasi masa lalu. Pelajaran 4, mengubah kemunduran menjadi kekuatan. Epictetus pernah berbagi wawasan yang kuat, manusia sejati terungkap di masa-masa sulit. Bayangkan diri Anda sebagai pohon kokoh yang menghadapi badai hebat, menghadapi tantangan untuk tetap berakar saat angin kencang bertiup. Mengapa perbandingan ini? Karena cobaan-cobaan ini berfungsi sebagai tungku, membentuk dan menempa Anda menjadi seseorang yang kuat dan tangguh. Seringkali kita melihat kesulitan sebagai hambatan atau tikungan nasib yang tidak adil, berpikir bahwa itu menandakan akhir dari perjalanan kita. Kita mungkin meratapi, mereka mencoba menjatuhkan saya, mengapa repot-repot maju? Namun, di dalam setiap kemunduran terdapat pilihan. Kita bisa melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, untuk menumbuhkan ketekunan, kesabaran, dan kekuatan batin kita. Kesulitan bertindak sebagai mentor, mengajarkan kita pelajaran berharga dan membimbing kita melalui badai. Epictetus merangkul pola pikir ini, mewujudkan ketangguhan semangat manusia. Baginya, bukan hanya tentang bertahan di masa-masa sulit, tetapi tentang menggunakannya untuk menjadi lebih kuat, mengubah rintangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Dengan mengadopsi perspektif ini, kita dapat mengubah setiap kemunduran menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, muncul dari setiap cobaan lebih tangguh dan mampu daripada sebelumnya. Bagian 2. Seneca, apakah Anda benar-benar tahu apa yang ditawarkan filsafat kepada umat manusia? Seneca pernah berkata, filsafat menawarkan nasihat. Seneca lahir pada periode yang penuh gejolak di awal milenium pertama, ditandai oleh ketakutan yang meluas, kekerasan, dan kekacauan politik. Seperti Anda, dia juga mencari nasihat di tengah ketidakpastian. Pencariannya membawanya pada ajaran Stoicisme, sebuah filsafat Yunani kuno yang menawarkan wawasan mendalam tentang menjalani kehidupan yang bermakna. Terbenam dalam literatur Stoik, Seneca menemukan kebijaksanaan yang dia dambakan, mendorongnya untuk mekomunikasikan pemahaman barunya melalui surat dan esai yang ditujukan kepada keluarga, teman, dan individu yang menjanjikan. Dia mengartikulasikan kebenaran yang mendalam, tidak ada yang akan pernah menyenangkan saya, tidak peduli seberapa baik atau bermanfaatnya, jika saya harus mempertahankan pengetahuannya untuk diri saya sendiri. Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya persahabatan, tidak ada hal baik yang menyenangkan untuk dimiliki tanpa teman untuk berbagi. Pelajaran 5, hidup di saat ini. Seneca pernah menulis, ada lebih banyak hal yang mungkin menakuti kita daripada yang menghancurkan kita. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seneca melalui banyak masa sulit. Dia memiliki masalah paru-paru sejak lahir, dia hidup di zaman 5 kaisar, masing-masing lebih buruk dari yang sebelumnya. Dia diusir dari rumahnya dan kehilangan segalanya 2 kali. Tetapi meskipun semua ini, dia berkata kita tidak boleh terlalu khawatir tentang hal-hal. Kita sering menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi, yang hanya membuat kita merasa lebih buruk. Seneca berpikir penting untuk diingat bahwa rasa sakit dan masa-masa sulit akan terjadi apapun yang terjadi, tetapi kita tidak boleh membuang waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin tidak terjadi. Sebaliknya, kita harus fokus pada apa yang terjadi sekarang. Tetap fokus pada kenyataan, bukan pada apa yang mungkin terjadi di masa depan. Pelajaran 6, menempa keunggulan melalui tantangan. Keunggulan akan layu tanpa lawan, kata Seneca. Sebagaimana api adalah ujian bagi emas, demikian juga kesulitan adalah ujian bagi pria kuat. Kita semua ingin hidup nyaman, menghindari kerumitan, hanya melakukan apa yang kita suka, dan tinggal di tempat-tempat favorit kita. Namun,
Seneca memperingatkan bahwa pola pikir ini bisa menjebak kita. Dia percaya bahwa hidup tanpa tantangan adalah tragis. Jika segala sesuatunya selalu berjalan sesuai keinginan kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya kita mampu lakukan. Itulah mengapa Seneca menekankan pentingnya menghadapi kesulitan. Anda telah menjalani hidup tanpa lawan, tidak ada yang bisa tahu apa yang Anda mampu, bahkan Anda sendiri, katanya. Kita harus merangkul perjuangan hidup dan secara aktif mencari tantangan untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik setiap hari. Alih-alih menghindari situasi sulit, kita harus menyambutnya sebagai peluang untuk mencapai potensi penuh kita. Pelajaran 7, Kekuatan Asosiasi Selektif. Seneca mencatat, bergaullah dengan mereka yang akan membuat Anda menjadi orang yang lebih baik. Bermanfaat untuk berada di sekitar orang-orang yang juga dapat Anda inspirasi dan perbaiki. Dengan cara ini, semua orang mendapat manfaat dari pertukaran tersebut. Nasihat terkenal Jim Rohn adalah bahwa Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Seneca menekankan pentingnya memilih teman kita dengan bijak. Jika ada satu hal yang harus kita sangat berhati-hati, itu adalah dengan siapa kita mengelilingi diri kita. Saya tidak pernah membawa pulang karakter yang sama dengan yang saya bawa. Kita harus memperhatikan siapa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Tidak apa-apa melepaskan hubungan yang beracun atau lingkaran sosial yang sudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, kita harus mencari hubungan baru yang memperkaya hidup kita. Seperti yang diamati Seneca dengan cerdas, sama seperti beberapa penyakit melompat ke orang yang telah kita sentuh, demikian juga pikiran menginfeksi mereka yang paling dekat dengan kita dengan kejahatan. Pelajaran 8, Hidup tanpa penyesalan. Seneca, seperti banyak pemikir lainnya, sering menulis tentang kematian. Ini adalah kesalahan besar kita untuk berpikir bahwa kita menantikan kematian. Sebagian besar kematian sudah berlalu, waktu apapun yang telah berlalu adalah milik kematian, katanya. Dia percaya kita harus mempersiapkan diri untuk akhir kehidupan dan tidak menunda apapun. Mari kita mempersiapkan pikiran kita seolah-olah kita telah sampai pada akhir hidup kita. Mari kita menunda tidak ada apapun. Mari kita seimbangkan buku kehidupan setiap hari. Orang yang menambahkan sentuhan akhir pada hidupnya setiap hari tidak pernah kekurangan waktu. Seneca berpikir bahwa jika kita mengelola setiap hari dengan baik, kita tidak akan merasa seperti kehabisan waktu. Namun, yang menarik adalah bahwa Seneca tidak melihat kematian sebagai sesuatu yang jauh di masa depan. Dia menyadari bahwa kita sebenarnya sedikit mati setiap hari. Bukan karena kita memiliki waktu hidup yang pendek, tetapi kita membuang-buang banyak waktu. Setiap saat yang berlalu adalah momen yang lebih dekat dengan akhir. Sekali momen itu pergi, kita tidak bisa membawanya kembali. Nasihatnya, hiduplah saat ini, jangan menunggu besok. Ambillah kesempatan selagi Anda bisa. Hidup tidak dapat diprediksi, jadi jangan ragu-ragu. Hidup sepenuhnya selagi Anda memiliki kesempatan. Bagian 3, Marcus Aurelius. Marcus Aurelius menonjol sebagai pemimpin yang luar biasa, suar terakhir di antara garis kaisar yang mulia. Dia mengadopsi Stoicisme, sebuah kebijaksanaan kuno yang lahir di jalan-jalan sibuk Athena, mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan liku-liku dunia, kita memiliki kekuatan untuk membentuk respons kita. Di tengah era yang penuh gejolak yang ditandai oleh wabah, kerusuhan sosial, dan konflik, Marcus menemukan ketenangan dalam prinsip-prinsip Stoik, menganggapnya sebagai balsam yang menenangkan jiwa. Dalam karya terkenalnya, Meditations, dia berusaha mengabadikan filosofi yang menjadi panduannya, menawarkan sebuah naskah abadi yang melampaui pasang surut sejarah. Warisan Marcus tidak terletak pada penaklukan militer, tetapi pada esensi dari pemikirannya yang abadi, gagasan-gagasan mendalam yang bergema lintas generasi. Stoicisme, pada intinya, muncul sebagai eliksir yang kuat bagi jiwa, memperkuat kita menghadapi cobaan hidup untuk berkembang di tengah kesulitan dan memupuk ketangguhan kita. Pelajaran 9, manfaatkan pagi hari. Di fajar, ketika Anda kesulitan bangun dari tempat tidur, katakan pada diri sendiri, saya harus pergi bekerja sebagai manusia.
Apa yang harus saya keluhkan jika saya akan melakukan apa yang saya lahirkan untuk, hal-hal yang saya bawa ke dunia ini untuk dilakukan? Atau apakah ini tujuan saya diciptakan, untuk meringkuk di bawah selimut dan tetap hangat? Dialog internal ini digambarkan di awal buku 5, Meditations, dan menangkap momen yang sangat dapat dipahami dalam refleksi Marcus Aurelius. Dia merasakan perjuangan untuk tetap nyaman di bawah selimut, tetapi tahu dia harus bangun. Yang mengesankan adalah bahwa Marcus, sebagai kaisar, sebenarnya tidak harus bangun dari tempat tidur. Dia bisa saja tetap di tempat tidur setiap hari tanpa konsekuensi, tidak ada yang akan mempermasalahkannya. Namun, dia tetap bersikeras bangun pagi dan memulai harinya. Mengapa? Seperti yang ditulis Dante, di bawah selimut bukanlah jalan menuju kemasyhuran. Marcus memahami bahwa untuk berhasil dalam hidup, dia perlu memanfaatkan pagi hari. Meskipun dia adalah orang yang paling berkuasa, dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya. Dia tahu bahwa tidur terlambat hanya akan membuatnya tertinggal dan membuatnya bereaksi terhadap hal-hal, bukannya mengambil kendali. Jadi, pesannya sederhana, jika Anda ingin mencapai lebih banyak dan menjadi hebat, mulailah hari Anda lebih awal. Pelajaran 10, mengubah tantangan menjadi kemenangan. Tindakan kita mungkin terhambat, tetapi tidak ada yang bisa menghalangi niat atau disposisi kita, karena kita bisa menyesuaikan dan beradaptasi. Pikiran beradaptasi dan mengubah hambatan menjadi tujuan kita sendiri, kata Marcus Aurelius. Gagasannya menekankan bahwa meskipun tindakan kita mungkin menghadapi rintangan, niat dan sikap kita tidak bisa dihentikan karena kita memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri dan mengatasi. Pikiran kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan solusi dan mengubah tantangan menjadi peluang. Beberapa orang memilih menghindari kesulitan, mengambil jalan mudah, dan mengabaikan apa yang sulit. Namun, ada cara lain, cara stoik. Kita bisa membuat pilihan, kita bisa melatih diri untuk melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat, belajar kesabaran, ketahanan, dan ketangguhan. Marcus Aurelius percaya pada pendekatan ini. Alih-alih hanya menerima kesulitan, kaum Stoik setuju untuk bekerja dengan kesulitan itu, membuat yang terbaik dari setiap situasi, melihatnya sebagai cara untuk memperbaiki diri kita. Jadi, alih-alih melihat rintangan sebagai hambatan, kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk menjadi lebih baik. Kita bisa mengubah setiap tantangan menjadi batu loncatan di jalan kita ke depan. Pelajaran 11, merangkul ketangguhan Stoik. Saat Marcus Aurelius menulis Meditations, Roma diserang. Pada saat yang sama, ada perang besar yang berlangsung selama 5 tahun. Sungai Tiber meluap dengan parah, merusak rumah dan ladang, menyebabkan kekurangan makanan di Roma. Setelah memenangkan perang, tentara kembali dengan penyakit berbahaya yang dikenal sebagai wabah Antonin. Sambil menghadapi kelaparan dan penyakit, suku-suku di utara menyerang Roma. Di tengah semua ini, Marcus tidak menyebutkan hal-hal mengerikan ini dalam jurnalnya. Namun, dia berbicara tentang menghadapi tantangan dengan keberanian, pengendalian diri, keadilan, dan kebijaksanaan. Dia percaya untuk tidak takut, tidak menyerah pada keinginan dasar kita, tidak berpikir kita lebih baik dari orang lain, dan tidak terlalu terjebak dalam masalah kecil tetapi melihat gambaran yang lebih besar. Dia berpikir setiap masalah adalah kesempatan untuk bertindak dengan kebajikan ini, yang membuat situasi sulit tampak sederhana, lakukan apa yang benar, katanya. Ketika sesuatu mengancam untuk menyebabkan Anda kesakitan, hal itu sendiri bukanlah kemalangan sama sekali, untuk bertahan dan mengatasinya adalah keberuntungan besar. Peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan setiap orang, termasuk Marcus Aurelius. Perjanjian bisa gagal, nilai mengecewakan kita, dan orang yang kita cintai pergi. Biasanya, kita melihat kejadian-kejadian ini sebagai negatif karena menyimpang dari keinginan kita. Namun, Marcus Aurelius mengusulkan perspektif alternatif. Alih-alih melihatnya sebagai nasib buruk, dia menganjurkan untuk melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran.